Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel Finance. Aplikasi Excel Finance ini adalah aplikasi keuangan berbasis Excel yang untuk versi kali ini untuk akun-akunnya dikondisikan untuk perusahaan dagang ya. Jadi bagi teman-teman yang perusahaannya perusahaan jasa saat ini dibuat secara custom atau by request. Jadi ini dibuat sesuai dengan kondisi akun-akun yang ada di perusahaan teman-teman untuk yang perusahaan jasa ya. Adapun untuk yang perusahaan dagang ini bisa langsung menggunakan aplikasi Excel Finance. Baik, Excel Finance ini ada beberapa sheet. Yang pertama ada sheet home, terus kemudian ada sheet daftar akun, ada sheet jurnal, ya, nanti ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya. Terus kemudian ada buku besar, ada neraca lajur, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada laporan neraca, dan juga terakhir ada laporan arus kas. Baik, kita mulai dari sheet yang pertama, yakni sheet home. Sheet home ini berisi nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan rekening bank. Silakan diisi. Ini sebenarnya data pelengkap saja yang digunakan. Mungkin nanti nama perusahaan ya ini akan ditempel atau menjadi judul di laporan keuangan. Yang kedua ada daftar akun ya. Daftar akun ini seperti tadi saya singgung, ini merupakan akun-akun yang ada di perusahaan dagang ya. Jadi kalau di perusahaan jasa itu nanti ada perbedaan, dan juga ada beberapa yang akunnya itu tidak ada. Misalnya piutang dagang, kalau di perusahaan jasa berarti piutang usaha ya. Persediaan barang dagang, nah ini di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang atau tidak ada stok barang ya. Ya, dan berikutnya ada utang dagang, kalau di perusahaan jasa itu namanya utang usaha gitu ya. Terus kemudian ada penjualan barang dagang dan pendapatan. Kalau di perusahaan jasa itu hanya ada pendapatan usaha saja. Pembelian ya, mungkin di perusahaan jasa itu tidak ada pembelian barang ya, tidak ada pembelian barang. Nanti mungkin itu masuknya ke biaya operasional nantinya ya, perlengkapan dan seterusnya, itu biasa diklaim sebagai biaya operasional ya, karena yang dijual itu sebenarnya adalah jasanya, itu yang secara fisik itu tidak ada stoknya gitu ya. Adapun untuk akun-akun yang lainnya seperti akun kas dan akun-akun beban atau biaya itu relatif sama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di sini ada dua kolom ya. Yang pertama ada kolom saldo awal debit dan saldo awal kredit. Nah, ini di awal kita menggunakan aplikasi ini mesti diisi ini saldo awal debit dan saldo awal kredit ya. Jadi saldo awal itu merupakan saldo akhir di periode sebelumnya ya. Jadi kalau sudah tutup buku periode sebelumnya masuk ke periode yang baru, maka saldo akhir di periode sebelumnya itu menjadi saldo awal untuk tahun ini ya. Adapun nanti setelah tahun ini selesai, berarti nanti saldo akhir tahun ini menjadi saldo awal tahun berikutnya, demikian seterusnya. Nah, ini antara jumlah di debit, saldo awal debit mesti sama dengan saldo awal kredit ya. Jika ini tidak sama, maka kedepannya bisa dijamin laporan keuangan yang lain akan kacau, akan tidak balance ya, karena di awal saja sudah salah gitu ya, sudah tidak balance. Jadi ini harus dipastikan bahwa saldo awal debit dan saldo awal kredit itu mesti sama di daftar akun. Berikutnya ada sheet jurnal. Ini ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya. Jurnal umum ini kita buat inputannya langsung berdampingan antara transaksi di debit dengan transaksi di kredit ya. Jadi kalau ada transaksi keuangan, misalnya di sini ada pembelian perlengkapan, maka kemudian kita mesti isi di akun debitnya ya. Kalau pembelian perlengkapan berarti di debitnya itu perlengkapan toko, sementara di kreditnya adalah kas ya. Ini kas, ada kas besar, kas kecil. Kalau di toko biasanya ada kas kasir, nah itu kita buatkan kas kecil. Dan ini jumlahnya harus sama ya, jumlahnya harus sama.
totalnya pun nanti harus sama gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin gak terlalu paham atau kurang paham bagaimana sih prinsip persamaan akuntansi, jadi cara mudah untuk memahaminya adalah bahwa akun yang masuk ke perusahaan itu adalah akun debit, sementara akun yang keluar dari perusahaan itu merupakan akun kredit. Contohnya di sini pembelian perlengkapan, artinya kita beli perlengkapan maka ada perlengkapan yang masuk kan, maka perlengkapan yang masuk perlengkapan toko ini disimpan di kolom debit. Sementara untuk beli itu kan kita ngeluarin uang tuh ya, sehingga ada kas yang keluar. Nah, kas yang keluar ini kemudian kita simpan di kolomnya kredit. Contoh yang kedua misalnya ada penjualan barang. Kalau penjualan barang berarti kita dapat uang, kita dapat cash ya, kita dapat cash, sehingga cash itu posisinya di debit, dan apa yang keluar adalah penjualan barang ya, dan itu kembali disimpan di posisi kredit ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung kita bandingkan antara debit dan kreditnya. Nah, jika kemudian ada jumlah yang salah, jumlah yang dipengaruhi, nanti ini ada warning. Misalnya ini 12 juta, kita inputnya kurang 0 saja ya, kurang 0. Ini kan di sini 12 juta, di sini 1.200.000, kan tidak sama tuh. Maka kemudian akan muncul semacam warning, kita kasih warna kuning ya. Artinya kalau ada warna kuning ini nilai di debit tidak sama dengan nilai kredit, sehingga ini harus dikoreksi. Mana yang dikoreksi nanti akan ada shadow kuning yang menyorot itu ya, sehingga ini harus dikoreksi agar kembali seimbang ya, agar kembali seimbang. Ini untuk di jurnal umum ya. Bagi teman-teman yang perlu contekan untuk input, ini ada transaksi nih, ini pasangannya apa ya katanya. Ini kita sudah sediakan contekannya, beberapa transaksi yang biasa terjadi di perusahaan dagang ya, jadi kita tinggal contek saja untuk pasangan akunnya, dan tentu ini bisa ditambahkan sampai ke bawah banyak gitu ya, sesuai yang dibutuhkan. Jadi kalau ada transaksi yang baru dan ini kemudian perlu kita simpan sebagai contekan, ini bisa disimpan di sini ya. Itu untuk jurnal umum. Syarat yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu biasanya diinput saat akan ada tutup buku ya. Di akhir periode itu ada beberapa akun yang perlu penyesuaian, dan itu kemudian diinput di jurnal penyesuaian. Nah, biasanya di perusahaan dagang itu yang perlu disesuaikan adalah saldo persediaan barang ya. Saldo persediaan barang awal, kemudian itu posisinya di yang awal itu inti salah baru dia ada di posisi debit, sementara kreditnya adalah persediaan barang. Nah, ini adalah stok awal. Dari mana stok awal? Ini diambil dari daftar akun di sini ya. Jadi untuk daftar akun ada saldo awal debit, persediaan barang dagang. Nah, ini nanti kita langsung linkkan, diposisikan di jurnal penyesuaian ya. Adapun untuk saldo akhir ya, stok akhir itu di input secara manual sesuai dengan hasil stok opnam ya. Jadi kalau di akhir periode kan biasanya perusahaan dagang itu melakukan stok opnam untuk menghitung secara real stok yang mereka punya gitu ya. Dan yang diklaim sebagai stok itu, stok akhir itu adalah barang-barang yang secara fisik itu masih bisa dijual ya, masih bagus, expirednya masih lama misalnya, itu kemudian baru dihitung sebagai stok gitu ya. Adapun barang-barang yang rusak, yang dekat expire gitu, itu sudah dianggap sebagai barang yang tidak layak jual, sehingga sebaiknya itu tidak dimasukkan ke dalam saldo persediaan ya. Dan yang kedua yang perlu disesuaikan itu biasanya yang dibayar di muka ya. Ada beban sewa, misalnya sewa dibayar di muka, itu perlu disesuaikan karena misalnya di jurnalnya kan tanggal 1 November itu kita melakukan pembayaran untuk sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, artinya untuk 12 bulan ke depan kita sudah bayar di awal ya. Nah, untuk pembayaran sewa sendiri ini pasangan akunnya sewa dibayar di debit, sementara di kreditnya kas ya. Kalau ini sewanya dibayar secara kas, kalau ditransfer berarti ini posisinya di bank ya. Nah, kita kan sudah bayar di tanggal 1 November ya.
Sementara biasanya kan periode tutup buku itu di bulan Desember, sehingga secara real sebenarnya sewa itu baru terpakai selama 2 bulan ya, bulan November dan bulan Desember. Nah, ini kemudian perlu dibuat penyesuaiannya ya. Jadi nanti di tanggal 31 Desember itu kita inputkan penyesuaian beban sewa ya. Jadi beban sewa di debit sejumlah berapa, sejumlah ini karena masih bulan, ini kan jumlahnya 12 juta untuk 12 bulan, artinya 1 bulan biayanya 1 juta. Nah, karena di Desember itu baru terpakai 2 bulan, dari November dan Desember, maka jumlah sewanya yang secara real sudah terpakai itu sebenarnya baru 2 juta gitu ya. Dan ini sewa dibayar di mukanya di kredit, sehingga nanti sewa dibayar di mukanya akan berkurang dari 12 juta dikurang 2 juta, nanti sisanya tinggal 10 juta gitu ya. Itu untuk penyesuaian. Nah, sebenarnya sampai di sini ya, tugas kita untuk membuat laporan keuangan dianggap sudah selesai. Jadi kalau sudah input saldo awal di daftar akun, kita sudah input jurnal umum ya, dan kita juga sudah input jurnal penyesuaian, ini sebenarnya tugas kita sudah selesai. Kenapa? Karena sheet berikutnya dari mulai pokok besar, neraca lajur, laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas itu sudah secara otomatis tersaji, terhitung. Jadi kita tidak perlu input secara manual untuk laporan keuangan ya. Mari kita lihat. Adalah sheet buku besar ya. Sheet buku besar ini merupakan rekaman transaksi untuk akun tertentu ya. Ini kita lihat misalnya ada kas kecil. Ini kas kecil apa saja sih, kapan saja terjadi transaksinya, untuk apa saja. Nah, ini data untuk pembelian perlengkapan sejumlah 120.000. Jadi nanti ditunjukkan juga di atasnya itu ada saldo awal. Saldo awal ini dari akun ya, dari daftar akun. Dan kemudian juga ada saldo akhirnya gitu ya. Saldo akhir ini merupakan hasil atau sisa dari pengurangan transaksi saldo awal dikurangi transaksi yang terjadi gitu ya. Ini untuk buku besar tinggal dipilih akun apa yang kemudian akan kita lihat ya. Misalnya kita ingin lihat akun kas nih apa saja, maka akan ditampilkan secara otomatis ya. Demikian berikutnya akun-akun yang lain tinggal dipilih dan kemudian rekaman datanya itu akan ditampilkan ya. Ini untuk buku besar. Berikutnya ada sheet neraca lajur atau kertas kerja. Nah, ini juga sebenarnya otomatis ya. Untuk kertas kerja seperti pada umumnya ini ada 5 kolom ya. Ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk neraca saldo ini terhitung dari daftar akun dan jurnal umum ya. Sementara penyesuaian itu diambil dari jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo disesuaikan ini merupakan selisih atau penyesuaian dari neraca saldo dan penyesuaian. Maka neraca saldo disesuaikan itu kemudian akan menampung itu. Nah, dari neraca saldo disesuaikan nanti akan terbagi menjadi laba rugi dan neraca. Nah, ini sementara akunnya ini akun sesuai dengan yang ada di daftar akun. Berikutnya adalah di kolom bawah itu nanti ada total dari masing-masing kolom ya, dan di antaranya itu nanti ada row laba rugi atau laba bersih. Nah, ini dimunculkan di kolom laba rugi dan kolom neraca ya. Nah, ini total di debit dan kredit, ini kemudian selisihnya gitu ya. Ini juga debitnya berapa, kreditnya berapa, dan ini selisihnya. Catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa selisih di kolom laba rugi dengan selisih di kolom neraca ini menjadi sama ya. Walaupun kalau kita lihat kan jumlahnya beda nih, secara total kan beda ya, secara total beda, tapi selisihnya ini menjadi sama. Jika selisihnya kemudian berbeda, perlu dicek lagi inputan jurnal umum atau jurnal penyesuaian. Itu boleh jadi ada akun yang salah input gitu ya. Ini untuk neraca lajur atau kertas kerja.
Sheet berikutnya adalah laba rugi. Laba rugi ini sebenarnya sudah ditunjukkan juga nilainya ya di neraca lajur ya. Laporan laba rugi ini adalah hasil perhitungan ini berdasarkan ya. Ini merupakan hasil perhitungan dari penjualan barang ya, ada persediaan barang, terus kemudian ada pembelian barang, nanti ada kita menghitung HPP ini harga pokok penjualan, dan ini nanti akan menghasilkan laba kotor. Laba kotor nanti dikurangi oleh beberapa beban ya, dan biaya, ini kemudian akan menghasilkan laba bersih ya. Ini juga akan tersaji secara otomatis ya, tersaji secara otomatis. Berikutnya, sheet berikutnya adalah perubahan modal ya. Perubahan modal ini modal awal dari daftar akun, laba ini dari sheet laba rugi ya, dan prive ya, jadi kan ada prive dan ini diambil dari jurnal umum. Laba nanti kemudian dikurangi oleh prive. Nah, selisihnya itu kemudian menjadi penambahan modal ya. Modal awal ditambah perubahan modal itu nanti kemudian akan menghasilkan modal akhir. Dari modal akhir nanti lanjut ke sheet neraca. Nah, ini modal akhir nih ya, modal akhir. Nah, sheet neraca ini terdiri dari dua bagian, ada aktiva dan pasifa. Total di aktiva mesti sama dengan total di pasifa. Kembali jika kemudian total aktiva dan total pasifa itu tidak sama, tidak balance, maka perlu dicek lagi input dan di jurnal umum ya. Ini juga sama, sudah tersedia secara otomatis. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan khusus untuk akun kas ya. Di akun kas ini adalah akun-akun yang dianggap sebagai kas ya. Kalau di aplikasi ini ada 4 akun kasnya, ada kas kecil, ada kas bank 1, kas bank 2. Ini kas bank bisa diganti dengan nama banknya ya, misalnya kas bank BCA, kas bank BRI gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kas-kas ini kemudian nanti dari semua dan kemudian ditampilkan di laporan arus kas ya. Laporan arus kas. Baik, ini penjelasan untuk aplikasi Excel Finance. Saya rasa cukup mudah ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini, silahkan kunjungi aplikasi excelpractice.com. Di situ nanti ada nomor kontak, silahkan untuk dipesan melalui nomor kontak. Demikian penjelasan untuk Excel Finance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.